Oke, selamat sore Bapak-bapak semua. Gimana kabarnya Selamat di sana? sore. Baik, puji Tuhan. Ya, oke. eh, jadi kita tahu masa-masa sulit ini seperti pandemik ini udah jalan mau 4 bulan ya. Dan kita tahu ini adalah masa-masa yang tidak enak bagi banyak orang. Mayoritas manusia di dunia ini melihat bahwa kondisi sekarang adalah kondisi yang tidak baik sama sekali. Dan ini kata tidak baik ini menunjukkan juga banyaknya penderitaan yang dialami oleh manusia begitu ya dalam berbagai sisi. Oleh sebab itu saya ingin menanyakan kepada bapak-bapak sebagai orang-orang yang sudah sekian lama berkecimpung mempelajari teologi baik PL dan PB. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan apa yang saya sebut tadi dengan penderitaan begitu, dan kita kaitkan dengan Allah. Karena kita ada bertiga, jadi narasumbernya dua, maka kita harap saya sebagai host akan bertanya satu-satu, jadi supaya bisa jelas nanti para yang melihat video ini bisa mendengar dan melihatnya begitu ya. Oke, saya pertama pertanyaannya saya ajukan kepada Pak Yosafat. Menurut Pak Yosafat, kira-kira apakah masa sulit ini, pandemik ini sekarang, ini merupakan hukuman Allah atau malah sebaliknya ini adalah suatu tindakan kasih Allah kepada manusia? Monggo. Jadi yang pertama, memahami suatu realita yang terjadi dalam hidup kita itu kan tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi butuh perenungan, butuh membaca firman Tuhan, butuh kontemplasi, berelasi dengan Tuhan, sehingga kita menemukan makna di setiap masa baik susah maupun senang dalam hidup kita. Nah, kalau kita mengacu kepada pertanyaan para murid waktu di dalam Yohanes pasal 9 itu ayat 140 itu kan ada orang buta. Ya. Nah, para murid kan langsung bertanya, ini dosa bapaknya atau dosanya sendiri? Nah, kita kan selalu berpikir hitam putih aja. Sementara Tuhan meluaskan wawasan para murid, bukan salah bapaknya, bukan salah dia, tapi supaya Tuhan dimuliakan lewat hidupnya, kan gitu. Ya. Jadi kalau saya melihat bahwa tetap ada anugerah, tetap ada kebaikan, tetap ada cinta kasih, tetap membuat kita bisa melihat anugerah Tuhan di masa yang seperti sekarang ini. Gitu. Saya melihat begitu. Jadi kalau ada bidang hukum misalnya, dasarnya apa Tuhan menghukum manusia? Dosa manusia ini apa gitu, khususnya anak-anak Tuhan ya. Bukankah manusia itu objek kasih Tuhan yang utama? Masa objek kasih Tuhan yang utama disengsarakan, dibuat susah? Ya berarti Tuhan bukan penyebab gitu. Memang ada kalanya Tuhan menghukum manusia berdosa, tapi perlu dipahami dalam Alkitab hukuman Tuhan itu ditujukan pada orang berdosa, tidak sama rata. Katakanlah seperti Sodom dan Gomora ya, Tuhan terlebih dahulu peringatkan nggak mau bertobat, kemudian disuruh keluar, umatnya kan gitu. Iya. Nah, kalau saya melihat kasih Tuhan, justru kasih Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuh. Jadi konsep Alkitab kita harus membebaskan Tuhan sebagai penghukum yang kejam. Atau sering orang berpikir kalau lagi susah Tuhan yang menghukum, kalau senang Tuhan memberkati. Jadi kan kita melihat Tuhan itu hanya dari dua sisi, padahal Tuhan itu tidak terpahami. Kita hanya bisa tahu kalau kita berelasi dengan Dia, kemudian membaca firman-Nya, merenungkan, membaca berita-berita sebenarnya apa sebabnya. Tapi bagi saya lebih melihat bukan hukumannya, tapi cinta kasih Tuhan yang kadang-kadang kan nggak dipahami awalnya. Ya. Tapi pada akhirnya kita akan mengucap syukur kepada Dia. Kalau saya lebih melihat kepada situ. Jangan kita katakan dosa manusia, kesalahan bapaknya, nggak demikian. Tapi justru Tuhan mau dimuliakan bahwa Dia berdaulat, dunia ini ada dalam genggamannya, dan kita sangat bergantung pada Dia, kita nggak bisa hidup tanpa Dia. Dan justru ini saya melihat banyak orang akhirnya kembali kepada Tuhan dalam situasi. Jadi saya melihat ini kasih Allah, bukan hukuman Tuhan. Ya walaupun banyak orang yang harus menderita begitu ya, di dalam bentuk kasih Allah ini ya, menerima kasih Allah. Oke, saya ajukan pertanyaan yang sama kepada Pak Stumorang.
Monggo. Terima kasih. Ya. Memang tidak mudah untuk menjawab apakah ini hukuman atau kasih Allah ya. Seperti tadi dikatakan Pak Yosafat, kita memang perlu kontemplasi di sini. Karena satu sisi kalau kita katakan hukuman ada implikasinya. Sisi yang lain juga kalau kita katakan itu hanya kasih saja juga ada implikasi yang harus kita perdalam di situ. Ya. Jadi kalau saya melihat justru ini dua-duanya ada di sini. Oke, Dua-duanya bisa terjadi tergantung bagaimana tadi kontemplasinya itu, perenungan kita kan. Karena ini hanya kita sekarang yang ada ini yang bisa, artinya yang masih hidup ini, kita yang bisa memikirkan, merenungkan dan sampai kepada satu keterhubungan dengan Tuhan. Oh, kita akhirnya bertemu, ini maksud Tuhan sekarang. Ya. Jadi satu sisi ada hukuman di situ, tentu hukuman bukan untuk memunahkan atau menghabiskan manusia, karena tadi jelas bahwa manusia itu adalah objek kasih Allah. Jadi antara hukuman, antara keadilan dan kasih Allah itu satu di dalam tindakan Allah itu. Sehingga kita perlu memang merenungkan bahwa sampai pada satu titik yang sekarang kita belum mengerti ini, pasti ada maksud Allah di dalam peristiwa-peristiwa itu. Ya. Kalau kita melihat jauh ke belakang misalnya dengan beberapa peristiwa baik kolera dan lain-lain, ya tentu juga di waktu-waktu yang lalu sudah terjadi teriakan-teriakan seperti ini. Di mana Tuhan? Kan pertanyaannya. Ya. Karena tidak langsung memberikan jawaban atau pertolongan ya. Ya. Tapi antara kasih dan keadilan itu sejalan. Ya, kasih dan keadilan. Itu dia. Jadi kalau saya melihatnya justru yang perlu kita pertanyakan tadi, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan peristiwa-peristiwa seperti ini begitu. Ya. Sehingga makin kita belajar tadi dalam perenungan, dalam doa ya, kita makin mengerti, oh ini Tuhan sedang rancang yang luar biasa untuk kita saat ini. Ya. Oke. Ya. Jadi karena antara Pak Yosafat dengan Pak Marnangko, bagi saya ini sebagai yang mendengar, jadi ada dua kutub, masing-masing kutubnya ada perbedaan begitu, bahwa Pak Yosafat mengatakan ini memang lebih kepada kasih. Makanya tadi saya tanya bukan saya tanya, saya tambahkan kalimat saya tadi bahwa kasih walaupun bagi sebagian manusia harus menderita untuk menghadapi kasih ini. Nah, sementara Pak Marnangko bilang ini adalah kasih dan keadilan. Kira-kira menurut Pak Yosafat ada tanggapan terhadap apa yang disampaikan Pak Marnangko? Monggo. Nah, jadi sekarang kalau kita bicara tentang hukuman pada manusia, ya kan? Nah, jadi di dunia ini kan ada dua arus manusia kalau dari berdasarkan Alkitab kan, ada anak-anak yang sudah ditebus menjadi milik Kristus, ada anak-anak yang sementara masih berjalan di dalam dunia. Nah, kalau kita katakan ini hukuman, kenapa kasih itu kok menghukum gitu loh? Katakanlah seorang bayi yang nggak tahu persoalan apa-apa, kena virus, apa dosanya apa? Kenapa Tuhan hukum dia? Nah, jadi sama seperti orang tua, katakan seorang bapak, anaknya itu duduk-duduk, diam-diam, kenapa dihukum gitu? Walaupun nanti ada efeknya ya, ada efek daripada sebuah kejahatan manusia terhadap orang yang nggak terlibat di dalamnya. Katakanlah demikian, ada orang mabuk bawa mobil, kemudian ada orang jalan di trotoar, nggak tahu menahu, kemudian disenggol, patah kakinya gitu loh. Tapi kan bukan dosa orang itu, bukan Tuhan menghukum orang itu, karena bisa juga karena cerobohan orang kan. Jadi memang Pak Marnangko benar, itu berjalan bersamaan. Tapi bukankah kita ini sudah menjadi tadi objek kasih Allah? Jadi Paulus katakan baik itu kelaparan, ketelanjangan, nggak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Dan memang penyakit apa semua itu kan sudah bagian dari hidup kita, walaupun kita anak Tuhan nggak akan
luput dari sana gitu. Memang kita agak susah memahami tentang misteri penderitaan seperti Dr. Billy Graham pernah katakan dalam bukunya. Saya tidak mengerti kenapa di sebagian belahan dunia ada gereja yang dianiaya, sementara saya dalam perjalanan hidup belum pernah dianiaya, belum pernah meneteskan darah karena dianiaya. Saya tidak mengerti. Nah, begitu. Jadi, tapi yang jelas saya lebih melihat ya bahwa ini juga tetap ada anugerah Tuhan, kasih Tuhan bagi dunia ini gitu. Karena dia kan kalaupun dia tadi dikatakan menghukum atau marah, tapi kan tetap ada kasih yang lebih besar daripada itu sehingga kita masih bisa menanggungnya gitu. Tapi saya secara pribadi dalam kasus COVID-19 ini saya tidak melihat itu sebuah hukuman ya. Tapi saya lebih melihat bahwa saya tetap merasakan kasih Tuhan di tengah situasi gini, banyak ekonomi tetap Tuhan menopang anak-anaknya, perlindungan dia gitu. Meskipun ada sebagian teman-teman saya mungkin yang kita cintai kena, kemudian ya bukan berarti Tuhan kejam sama dia. Kan coba kita kalau telisik lagi, kita analisis lagi, mungkin dia juga ceroboh atau kurang hati-hati atau nggak mau taat aturan, kan banyak faktor. Tapi bukan karena Tuhan marah sama dia. Kan ada efeknya. Tapi kalau misalnya kayak orang yang kasus Sodom dan Gomora ya teras hukuman Tuhan di situ. Ya. Gitu. Bangsa Mesir yang nggak mau bertobat dan sebagainya. Tapi saya sepaham dengan Pak Marnangko, ini melengkapi sih sebenarnya. Gitu. Tetapi bagi saya sebagai host begitu masih ada apa namanya, kutubnya masih belum lumer begitu, karena tetap penekanan daripada Pak Yosafat itu kasih tanpa mau ada penambahan embel-embel, maksud saya penambahan kata keadilan begitu, seperti yang barusan diterangkan kembali oleh Pak Yosafat. Nah, sementara Pak Marnangko itu ada dua, yaitu kasih dan keadilan gitu. Jadi apakah Pak Marnangko mau menambahkan keterangannya supaya? Kalau saya tadi memahaminya ya, kalau dilihat ini seperti dua sisi mata uang tadi. Dua sisi mata uang itu, bahwa satu nilai yang lain sebelah dengan sebelahnya itu harus berjalan dia, supaya nilai dari pengenalan kita akan Tuhan, akan Allah itu memang ini sesuai dengan kehendaknya, karena kita sedang mengadakan kontemplasi sekarang bukan untuk mengukur kalau Allah sedang marah dia menghukum kita, kalau dia mengasihi kita dia memberkati, dia tidak marah ya. Jadi saya memahaminya itu tadi, itu sebabnya menjadi satu kesatuan, nilai-nilai yang tidak bisa terpisahkan dia satu dengan yang lainnya. Nah, nanti kembali ke masing-masing subjek atau manusianya, bagaimana dia mengevaluasi atau menilai dirinya. Misalnya, pertanyaan kita kan, di manakah Allah itu? Di mana Tuhan? Kalau kita lihat dalam Alkitab, seringkali jelas, baik khususnya Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama, Pak Yosafat lebih banyak menggalinya. Kalau dalam Perjanjian Baru kita lihat, murid-murid Yesus pun, dia sudah bersama Tuhan Yesus pun masih mencari Tuhan dia. Ya, minta tolong dari Tuhan Yesus. Ketika badai datang kan, mereka mencari Tuhan. Sebenarnya pertanyaan di mana Tuhan itu hanya kepada kepentingan mencari pertolongan, ya, bukan esensi untuk mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Jadi itu yang ini penekanan saya di situ. Ya, tapi kalau saya mau bertanya kepada Pak Marnangko, karena ada sedikit bagi saya ini. Itu seakan-akan kasih dan keadilan itu sebagai mata uang, dua sisi yang berbeda, dua kutub yang sangat berbeda, tergantung bagaimana manusianya berkontemplatif. Tadi begitu ya? Jadi seandainya ada dua orang A dan B, yang satu nggak ada merasa nggak kena atau apapun gitu ya, sementara si B dia terkena. Jadi masing-masing mengadakan kontemplatif, bisa masing-masing menjadi dua jawaban yang berbeda. Karena dia yang si A nggak kena, it's okay, this is God's love. Sementara si B yang terkena dampak COVID, wah ini Tuhan kejam banget. Jadi ini Tuhan lagi menghukum saya begitu. Itu bisa dijelaskan nggak lebih lanjut? Iya, karena yang Pak
Posma tadi tanya itu karena kita sudah menjadikan manusia menjadi pengukurnya dalam merespon peristiwa-peristiwa tadi, atau misalnya kecelakaan tadi Iya, atau iya. penyakit. Tapi kalau kita melihat dari matanya Tuhan atau tindakan Tuhan itu sendiri, itu kan haknya, seperti tadi sempat dijelaskan Pak Yosafat, kan dia bebas untuk melakukan tindakan apapun terhadap manusia. Kita ciptaan. Oke. Jadi Jadi memang meresponnya berdasarkan itu tadi yang kembali ke masing-masing sesuai dengan pengalamannya yang berbeda. jadi responsnya kan respons itu diperoleh daripada empiriknya gitu, dari pengalaman sendiri gitu Ya, ya, pribadi. Makanya jadi tadi saya ajukan karena si B yang terkena, si A yang bebas, tentu berdasarkan empiriknya dia akan mampu berkata dua jawaban yang berbeda, A dan B begitu. Ya karena memang benar dia mengukur berdasarkan pengalamannya sendiri, subjektivitasnya sendiri begitu. Jadi kalau bagaimana kita bisa mengatakan bagaimana seorang yang sedang menderita mampu mengatakan ini adalah kasih Allah begitu, Pak Yosafat, monggo. Nah, jadi gini, seorang anak, bayi lah, suatu dibawa bapak ibunya ke dokter diimunisasi. Ketika dokter suntik dia pakai jarum suntik kan menjerit, dia nangis. Nah, mungkin kalau dia bisa ngomong kan langsung dia kasih penilaian bapaknya jahat. Karena keterbatasan pemahamannya tentang tujuan daripada imunisasi itu, memberi daya tahan tubuh supaya dia kebal terhadap penyakit. Dan dia juga nggak ngerti dokter kenapa menyakiti saya. Nah, tapi orang tua yang mengerti, dia tahu bahwa itu bukan menyakiti, tapi menyelamatkan. Walaupun prosesnya ada rasa sakit. Jadi memang rasa sakit itu bagian hidup kita. Jadi justru manusia itu bahaya kalau tidak ada rasa sakit. Tuhan ngasih rasa sakit dalam tubuh kita sehingga kita masih bisa hidup sekarang ini. Ada orang kelainan genetik nggak punya rasa sakit, kebentur kepalanya nggak sakit, kegigit lidahnya sendiri nggak sakit, kena paku kakinya nggak sakit, dia hancur lah. Nah, jadi maksud saya, kita karena terbatas ya, karena Tuhan itu kan tidak terbatas, kita terbatas, makanya sering kita kurang pengetahuan untuk berespon tadi terhadap realita gitu, sehingga kita mencoba menilai, menafsir Tuhan ya berdasarkan subjektivitas kita. Ya, dan baik buruk itu pun seringkali kan menjadi subjektif. Waktu saya dulu SMA, kalau teman saya nggak ngasih tahu saya bolos sama bapak, baik dia, saya bilang. Kalau ngasih tahu, ya saya tonjok dia. Karena akan dihukum itu di rumah kan. Nah, tapi setelah saya besar, justru bagus teman yang ngasih tahu itu, supaya saya jangan gitu. Jadi betapa perlu di dalam situasi COVID-19 ini, jemaat atau pendengar nanti coba melihat kebajikan Tuhan di dalam setiap peristiwa yang membuat kita menangis, membuat kita mengeluh, membuat kita rugi, membuat kita sedih, membuat kita kecewa, ya. Seperti di dalam buku Philip Yancey, Kecewa dengan Allah itu kan banyak dalam itu, memang begitu perjalanan hidup anak-anak Tuhan. Saya pun pernah juga mengalami, kok Tuhan itu gini ya, tapi saya yang salah konsep. Tuhan itu kan nggak bisa dipersalahkan sebagai penyebab dunia seperti ini kan. Walaupun pertanyaan-pertanyaan filosof khususnya yang mencoba mengatakan kalau Tuhan itu baik, kenapa ada penyakit? Kalau Tuhan ada baik, kenapa ada bencana gitu? Jadi justru dunia ini nggak indah kalau hanya baik aja, datar aja. Kalau kita misalnya apa aja yang kita ini dimanja-manjakan Tuhan, ya nggak bertumbuh lah. Nah, jadi makin kita dewasa, makin kita bertumbuh, kita bosan dengan hidup yang nggak ada tantangannya gitu. Naik kelas nggak ujian, ya kan? Dapat pegawai negeri nggak ujian, ya nggak ada, kita nggak akan menghargai suatu pekerjaan yang kita kerjakan. Justru saya melihat ya seperti itu dia. Walaupun ini juga dalam keterbatasan saya memahami, mungkin ada nanti yang teologianya lebih dalam, pengalamannya lebih luas, mungkin lain lagi jawabannya. Tapi untuk sementara bagi saya melihat Tuhan itu tetap baik, tetap Tuhan benar, seperti itu dia. Even kalau dalam maaf nih, jika pun Pak Yosafat terkena dalam satu penderitaan, maka Pak Yosafat akan
eh, terlebih dahulu mengatakan bahwa ini adalah Tuhan mengasihi saya begitu kira-kira. Ya, di dalam iman saya tetap akan mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Dia mengasihi saya. Walaupun nanti kedagingan saya akan mengeluh, mengerang, mungkin dibedah, mungkin sakit, ya. Tetapi dengan iman saya katakan bahwa Tuhan baik. Kan di dalam proses penyembuhan itu kan ada pembedahan. Kalau misalnya orang dibedah, dalam proses pembedahan itu kan ada darah, ada jaringan, ada luka. Tapi kalau Ya. keuntungannya lebih besar untuk menyelamatkan jiwa, bisa nggak kita katakan dokter itu jahat? Kan enggak. Jadi kesimpulan kita dokter itu baik, walaupun dia lukai kita. Tapi kalau kita nggak ngerti, disayat-sayat, dikeluarin tumornya 1 kilo, jahat kali dokter itu. Itu kalau nggak ngerti. Iya. Tapi kalau kita ngerti, dah sembuh, sehat, panjang umur, baik kali dokter itu, yang mantap kali hasil bedahannya. Akan gitu akhirnya. Iya. Oke. Nah, jadi saya sih setuju aja dengan nggak ada pertentangan antara saya dengan Pak Parmanto. Cuman saya lebih cenderung melihat ini masih dalam arah Tuhan mengasihi umat, gitu, semacamnya seperti itu. Oke. Ya. Kembali kepada Pak Marnangko karena saya masih sedikit a little bit confused about your answer tadi. Jadi karena Anda punya dua jawaban, kasih dan keadilan begitu. Dan bagaimana seperti yang saya katakan si A dan si B ini dengan subjektivitasnya, dengan pengalamannya sendiri, itu boleh dong berarti bahwa ini keadilan Allah karena dia lagi menderita, yang si A ini adalah kasih Allah karena dia memang bebas begitu. Bebas dari penderitaan. Jadi bolehkah pada saat yang pertama ketika dua orang bertemu itu A dan B masing-masing mengungkapkan wah ini COVID ini adalah hukuman Tuhan buat saya. Oh enggak bro, ini COVID ini adalah kasih Allah buat saya. Itu berarti sah-sah saja ya, begitu ya. Kalau dari respon kita sebagai manusia ya sah saja. Masing-masing juga punya pengalaman yang berbeda, kan tidak harus sama. Dan apakah Berarti itu juga apakah itu ya? juga karena sah tadi jawabannya, berarti apakah itu juga boleh dibenarkan secara teologis kedua jawaban tersebut? Oh tidak. Yang tadi yang saya tekankan pendapat saya bahwa ini adalah keadilan dan kasih, karena kita berbicara dari Allahnya sendiri sebagai yang bertindak kan. Oke. Nah, jadi kita hanya menerima apa yang Tuhan buat. Kalaupun sampai itu menyakitkan, ya kita hanya menerima bahwa Tuhan buat itu baik seperti tadi dikatakan Pak Yosafat. Satu contoh misalnya, kalau ibu saya meninggal atau ayah saya meninggal, apakah saya katakan ayah saya Tuhan itu jahat mengambil ayah saya, mengambil ibu saya sudah meninggal? Jadi respon itu bisa saja berbeda-beda, berbagai tanggapan bisa muncul gitu. Termasuk juga ajaran-ajaran dari sisi teologianya. Tapi ini seperti mata uang tadi, kalau satu sisi tidak ada, maka nilainya menjadi tidak lagi tepat kepada kehendak Allah itu, kepada Allah yang kita kenal itu. Ya. Itu yang saya pahami. Oke. Sedikit lagi Pak Marnangko sebelum kita bergerak ke pertanyaan berikutnya. Tadi Pak Marnangko mengatakan ini seakan-akan bagi saya bahwa COVID ini memang perbuatan Allah begitu. Apa saya salah? COVID sendiri ya kalau dilihat dari terjadinya virus itu ya di sana ada manusia yang berbuat ya. Ya, manusia yang berbuat. Tapi dengan terjadinya pandemik yang begitu besar sekarang ini dan korban begitu banyak ratusan ribu, ini tindakan Allah. Kalau kita mau lihat satu sisi saja ini hanya mengasihi, oke saya setuju. Tapi lihat bahwa di dalamnya Allah ingin mengevaluasi kita, manusia berdosa ini begitu. Dia mau supaya kita justru ya kalau mau kembali kepada kehendak Allah, kita harus mengalami peristiwa ini, membuat kita mengalami pertobatan. Oke. Ya. Iya. Oke. Kita beranjak ke pertanyaan berikut ya, karena memang kita masih ada batasan waktu. Kita ke Pak Yosafat, kira-kira bagaimana memang Anda bisa mengatakan ini loh bukti kasih Allah dalam
dalam pandemi ini terhadap orang yang terkena. Mungkin kita sama-sama nggak terkena, mungkin lebih mudah ya untuk mengatakan, oh ya memang kasih Allah, buktinya saya hidup dan jadi pertanyaannya tadi, bagaimana kepada orang yang menderita itu kita membuktikan ini adalah kasih Allah gitu dalam masa pandemik ini. Jadi saya berpikir ini bukan Tuhan yang menghukum. Tadi kan disinggung tentang kesalahan manusia yang mendatangkan penderitaan bagi dirinya sendiri dan berdampak bagi banyak orang lain. Karena virus-virus itu kan sebenarnya dari zaman dulu sudah ada. Nggak tahu kita kenapa tiba-tiba dia bisa bermutasi masuk ke tubuh manusia. Dulu kan ada pes, ada ini, flu burung dan flu unta dan lain sebagainya. MERS itu kan. Nah jadi jangan, kalau saya melihat kesalahan manusia, tapi bisa dipahami dalam perspektif cinta kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan pelaku penghukum kalau menurut saya dalam kasus COVID ya. Nah, dia bukan pelaku, dia bukan aktornya gitu loh. Memang ada penderitaan di sana. Ya memang segala sesuatu terjadi di dunia ini kalau nggak diizinkan Tuhan kan nggak terjadi. Tapi diizinkan Tuhan kan bukan berarti dikehendaki Tuhan. Oke. Kan ada faktor-faktor kesalahan manusia yang mendatangkan dunia ini, katakanlah perang dunia kedua ya. Masa Tuhan yang menghendaki perang dunia kedua jutaan orang manusia? Ya. Ya jadi nanti kita salah paham, jadi terjadi skandal moral Allah nanti di sana. Ya. Kalau dia yang Oke. Nah, jadi karena manusia berdosa itu kan kadang-kadang kalau dia nggak bijaksana, nggak takut Tuhan, nggak hati-hati, nggak waspada, bisa mendatangkan penderitaan bagi orang lain. Bukan dikehendaki Tuhan, diizinkan Tuhan. Masa Tuhan kehendaki Daniel masuk gua singa? Diizinkan. Gitu, diizinkan. Makanya harus kita lihat itu God the free will, itu berkaitan keselamatan, God's will, man's free will, demon influence, ya. Nah, itu harus kita lihat, natural law, hukum alam, itu kan harus bisa kita pahami. Jadi memang alam ini juga bisa membuat kita sakit. Katakanlah kalau kita kurang zat besi karena malas makan hati ayam kah yang mengandung zat besi kan gitu. Nah, sakit kita apa karena Tuhan? Jadi saya melihat, sehingga saya tenang di tengah situasi gini, saya menyadari saya dikasihi. Dunia ini tetap ada dalam cinta kasih Tuhan. Ya. Gitu. Walaupun kadang-kadang cinta kasih Tuhan tidak meniadakan penderitaan, providensial lah, itu kan tidak berarti meniadakan penderitaan. Tapi Tuhan memelihara iman orang beriman, kan ada kasih. Jadi kalau sampai saat ini saya beriman di tengah situasi seperti ini, ya karena Tuhan memelihara iman saya. Kalau dia memelihara iman saya, berarti dia mengasihi saya. Jadi saya nggak mau melibatkan Tuhan dalam COVID-19 ini bahwa dia itu menjadi semacam main cause. Iya, penyebab skandal yang terjadi ini. Nah, kalau dia sebagai penyebab, ya bisa kita salahkan dia dong. Kan gitu. Pak Marnako, dalam waktu 3 menit kira-kira bisa menjawab pertanyaan saya. Memang membuktikan bahwa ini adalah kasih Allah tidak mudah ya, kita bisa katakan peristiwa yang menyakitkan bahkan membuat kita menderita itu adalah kasih Allah ya. Tapi yang mau kita fokus sekarang melihat bagaimana membuktikannya di tengah-tengah bencana seperti ini bahwa ini kasih Allah. Kalau kita masih hidup berarti Allah masih mengasihi kita sampai sekarang. Seperti tadi dia memelihara ya, pemeliharaannya itu providensianya itu sempurna kan. Jadi berlaku bagi kita yang percaya, yang tidak percaya juga dipelihara Tuhan. Tapi ada iman yang menuntun kita untuk makin mengenal Allah itu dengan benar gitu. Jadi mau Pak Marnako katakan bahwa meskipun orang yang sekarang ini misalnya terkena dampak COVID ini, kita harus memberikan bahwa Anda buktinya masih hidup, itu adalah bukti kasih Allah. Mau kita katakan gitu? Ya, salah satu poinnya situ. Karena dari sekian ratus ribu yang meninggal atau yang jutaan yang terkena itu,
ada fighting yang kita masih kuat mengatasi situasi ini kan, atau menghadapi ini. Jadi justru disitulah kita katakan bahwa Tuhan sangat baik memelihara kita. Oke. Ya. Jadi karena keterbatasan waktu, kita akan stop di sini dulu. Nanti kita akan Oke. sambung kemudian.